Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,05% ke angka 6044. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang trennya masih bergerak downtrend tapi asing terlihat masih terus masuk melakukan akumulasi. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman analisa. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari ini masih turun 0,43% ke harga 5.750. Dan jika kita lihat grafiknya, saat ini Mandiri masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jika kita lihat beberapa kali saham Mandiri berusaha untuk naik di atas kedua garis resisten ini dan selalu gagal. Dan untuk supportnya jika kita lihat saat ini di harga 5.600. Setiap kali saham Mandiri mendekati harga 5.600, saham Mandiri masih berhasil rebound tapi masih sulit untuk break dari resisten ini. Jadi untuk resisten EMA 150 jika kita lihat saat ini di harga 6.175, sedangkan garis EMA 50 saat ini di harga 6.050. Untuk support sudah 3 kali atau 2 kali Mandiri berhasil rebound dari harga 5.600. Tapi memang setiap kali mendekati harga 6.000 atau garis EMA 50 dan 150, Mandiri masih gagal break. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya jika kita lihat asing hari ini masuk dengan jumlah besar. Dan jika kita lihat 1 bulan terakhir ini, sebenarnya asing masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi selama Mandiri yang saat ini masih bergerak sideways dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150, asing terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Sekarang kita coba bandingkan dengan saham BBRI. BBRI hari ini juga bergerak turun dan trennya juga saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan memang masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 4.000. Hari ini juga BBRI masih distribusi. Dan teman-teman bisa lihat perbandingan untuk pergerakan asingnya, asing untuk BBRI masih terus melakukan distribusi. Jadi beda dengan Mandiri yang terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Tapi memang BBRI dan Mandiri saat ini sama-sama masih bergerak turun. Walaupun asing satu masuk melakukan akumulasi, satu lagi asing melakukan distribusi. Tapi untuk saham Mandiri ini menurut saya menarik untuk kita amati, karena sudah dekat dengan support di harga 5.600. Dan karena 2 kali saham Mandiri masih bisa bertahan di atas support ini bisa kita manfaatkan untuk buy on support. Jadi apabila kita lihat Mandiri mendekati harga 5.600 atau menyentuh harga 5.600 berhasil rebound, kita bisa swing trade. Jadi kita entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 6.000 atau garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini masukkan Mandiri ke watchlist dulu, apabila berhasil rebound baru kita ikutan entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Agro. Agro hari ini masih lanjut naik tinggi 12% lebih ke harga 2.120. Jadi secara tren jika kita lihat Agro saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan kenaikan tinggi ini membuat Agro sudah berhasil naik di atas angka 2.000 atau resisten psikologisnya. Apabila berhasil bertahan di atas harga 2.000, Agro masih bisa melanjutkan kenaikan. Memang Agro ini mendapatkan sentimen masalah perusahaan digital atau bank digital yang membuat memang saat ini apapun yang berhubungan dengan digital masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli saham Agro di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren grafiknya masih bergerak sangat uptrend. Jadi untuk garis EMA 50 juga bisa kita lihat masih berada di bawah yang saat ini di harga 1.315. Jadi apabila berhasil break, ini saat ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil break maka target berikutnya adalah di resisten di harga 2.200 dan saat ini Agro sudah mencapai harga tertingginya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing teman-teman bisa lihat terus masuk melakukan akumulasi dalam 1 bulan terakhir ini. Setelah agro bergerak naik, asing juga terus masuk melakukan akumulasi. Hari ini pun walaupun naik sangat tinggi, asing juga masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi menarik untuk diamati karena agro masih ada potensi untuk bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saran saya sebaiknya tunggu di sekitar harga 2000 kembali. Jadi tunggu dia terkena pullback dulu ke harga 2000 dan berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham Breeze. Breeze hari ini juga naik 6% lebih ke harga 2330. Dan jika kita lihat di grafik, Breeze saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Walaupun uptrendnya tidak se-uptrend agro. Tapi jika kita lihat untuk Breeze, sebelumnya Breeze mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Pelan-pelan mulai turun di bawah garis EMA 50, berusaha naik kembali, gagal, turun di bawah garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Tapi pada saat menyentuh harga 1800, teman-teman bisa lihat masih bisa bertahan. Dan 2 minggu terakhir ini Breeze mulai rebound dan berhasil break kembali di garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi supportnya kembali. Untuk garis EMA 50 saat ini di harga 2080, sedangkan garis EMA 150 di harga 2050. Jadi secara tren, saat ini sudah reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan jika kita lihat, harga 2200 merupakan resisten Breeze saat ini. Berusaha untuk break, gagal, dan saat ini mulai berhasil naik kembali di harga 2200. Tapi memang belum terkonfirmasi break, jadi harus tunggu keesokan harinya. Apabila besok Breeze masih bertahan di atas harga 2200, maka terkonfirmasi Breeze berhasil break dari resisten ini. Dan harga 2200 akan berubah menjadi supportnya. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 7% ini malah disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Breeze. Jadi dari data yang kita dapat melihat Breeze masih ada potensi untuk break dari harga 2200 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 2500. Dan jika kita lihat harga 2500 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Breeze. Karena sebelumnya sempat turun menyentuh harga 2200, berhasil rebound. Tapi pada saat mendekati harga 2500, Breeze selalu gagal break dan mulai bergerak sideways. Jadi selama masih gagal break dari harga 2500 ini, Breeze juga masih akan bergerak sideways dengan support di harga 2200 dan garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk Breeze jika kita lihat, harga tertinggi yang pernah dicapai itu lumayan tinggi, yaitu di sekitar harga 3.800-an. Jadi sempat mendekati harga 4.000. Jadi memang saham Breeze belum naik tinggi mencapai harga tertinggi yang pernah dicapai dia pada tahun lalu. Jadi menarik untuk kita ikuti pergerakan saham Breeze juga karena saat ini baru mulai bergerak naik. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Telkom hari ini ditutup naik 0,66% ke harga 3030. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren Telkom saat ini memang bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150, berusaha untuk break dari harga 3500 terlihat gagal. Setelah itu turun sempat rebound dari garis EMA 150, tapi karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, gagal break. Setelah itu langsung turun dan sempat mendekati support di harga 3000. Dan menariknya karena saat ini Telkom sudah turun sangat dalam dan selama 1-2 minggu terakhir ini kebanyakan candle merah, dan saat ini juga masih bertahan di atas harga 3000, ada potensi Telkom untuk rebound sementara. Kayak itu coba kita amati saham ini. Untuk garis MACD terlihat memang saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary pun kenaikan hari ini masih disertai distribusi. Tapi menariknya asingnya selama 1 minggu terakhir ini melakukan distribusi dalam jumlah besar, hari ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat,
Telkom menurut saya masih ada potensi untuk bertahan di harga 3000. Jadi bisa kita manfaatkan untuk swing trade dan beli di sekitar harga 3000. Jadi apabila berhasil bertahan dan terbentuk candle hijau yang solid, kita bisa ikutan entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang saat ini di harga 3150. Karena sebelumnya harga 3150 merupakan support yang bisa menahan penurunan dari saham Telkom. Hari ini terbentuk doji sehingga belum terkonfirmasi rebound, tapi apabila besok bisa terbentuk candle hijau, kita bisa entry. Tapi ingat, karena saat ini sedang downtrend, kita harus sangat disiplin apabila beli saham downtrend. Karena apabila support di harga 3000 juga terlewati, Telkom berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.